Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosid, NIM 28 akan melakukan wawancara saya yang keempat dengan narasumber dari masyarakat asli. Ini teman saya dari prodi ilmu kelautan. Silakan perkenalkan, Mas. Kenal lagi, nama gula Ata Nasrullah, bisa Yolok Ata, asli gula dari Pangkalan Kota. Bangkalan Kota. Oke, langsung saja saya akan menanyakan cak-cak yang pertama. Untuk cak-cak yang pertama yakni angon potek tulang, tembung potek mata, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu maksudnya apa ya, Mas? Dari sudut pandang Anda sebagai orang Madura ini. Untuk menurut saya itu yang putih tulang itu ibarat Kita itu harus apa ya? Kayak mempertahankan harga diri kita walaupun kita itu apa ya, saling bergelut gitu. Adu tajas atau adu senjata nulis seperti itu tak? Ki Kadineka. Kadinaka. Apakah itu termasuk apa ya? Hal yang dijunjung erat dalam budaya Madura? Enggak sih, itu diutamakan kayak seperti kita menjaga harga diri kita. Harga diri kita. Seperti apa itu contoh-contohnya yang bisa membuat kita itu harus mempertahankan harga diri kita sehingga kita harus mengorbankan nyawa? Semisal contoh kayak orang tua kita dihina, Cuma dihina? Oh enggak, maksudnya kayak merendahkan direndahkan. orang tua. Untuk yang contoh kedua itu kayak istri, nyawa dibalas nyawa. Oke, contohnya kayak seperti itu. Oke, lanjut ya, Mas ya. Dibahas yang kedua ya, Mas. Yang autang pesek, majar pesek, autang nyawa, majar nyawa, majar nyapa. Iya, Mas. Otang bese, otang nyabe. Autang pesek, majar pesek, Otang bese, majar bese, otang nyabe, majar majar nyapa. bese. Aja kadi apa? Kayak apa? Kita misal minjem uang, kita harus balikin sesuai Nominal. enggak, kayak kita minjemnya sekarang terus besok itu harus diserahkan, ya besok harus diserahkan. Misal kayak adik saudara kita dibunuh, ya itulah terus kita harus membalaskan gitu. membalas darah semua darah, mungkin seperti itu. Jadi kayak ada dari teman kita melakukan cara, terus kita itu melakukan cara susulan gitu ya. Membalaskan Itu ngajak duel, kita membawa saling celurit sama celurit, itu yang menang itu akan berarti. Kalau nggak berhenti itu terus menerus sampai turun menurun tradisi carok itu. Serius, Pak? Iya. Jadi apakah itu masih dipegang erat, Mas, dalam masyarakat Madura dalam era modern ini? Kalau menurut Bangkalan sendiri itu sekitar daerah Kokop kan itu ada teman saya lah, itu ada kayak pembegalan gitu, teman saya kena terus itu Dicari yang begal. Meskipun 5 diajak 1 lawan 1 nggak mau, ya udah 1 lawan 5. Oh, yang itu kemarin itu temanmu Jo? Iya. Oh, ngawur. Koncoin cerita aku. Walah. Berarti gua begal. Wong begal kayak malai uang lah, dibinain duit Terus dipateni. enggak, itu awalnya gak ngasih, terus udah dikasih uang itu kayak ngehina orang tuanya, akhirnya gak terima, Ngajak cara. ambil celurit, ngajak cara. 1/5 itu. Apa? 1/5. 1/5. Menang. Menang. Nah, Ricci. Ini ya wawancara. Lanjut. Apakah apa ya? Itu bahasa itu khusus untuk masyarakat Madura atau bisa digunakan oleh masyarakat di luar Madura? Mungkin kalau dari Madura sendiri itu kayak bukan kayak apa ya, pegangan bukan motivasi sih, kayak pegangan teguh dari Madura sendiri. Sudah tanam kuat gitu ya. Tanaman kuat kayak menjaga harga diri kita, harga diri orang tua lah.
Lanjut ya Mas ya, untuk peribahasa yang kedua. Apoyak bu nak buncet, apoyak buna buncet, api seorang ibu ada di ujung. Apa itu maksudnya Mas? Kayak apa ya, ibu itu sebagai kunci kita untuk meraih surga gitu, kayak gitu ya. Kayak penghormatan kita harus lebih besar kepada ibu daripada ayah, kayak gitu. Enggak sih, kalau itu mungkin kalau menurut dari saya sendiri, sepengetahuan saya, ibu itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan kita. Contohnya kayak doa-doa kita itu, terus kita berbakti kepada orang tua itu, Khususnya ibu. Khususnya ibu. Yang ayah sering merantau, ibu di rumah yang merawat kita. Itu harus kita menjaga nama baik keluarga kita. Apakah peribahasa itu hanya untuk khusus masyarakat Madura atau juga bisa digunakan seluruh Indonesia gitu? Itu bisa digunakan untuk semua masyarakat Indonesia sih. Jadi itu universal gitu ya? Iya, soalnya itu berbakti kepada orang tua. Itu kewajiban kita ya, apalagi di dalam Islam kan ada kayak keutamaan gitu ya. Iya, berbakti kepada orang. Lanjut ya Mas ya, untuk pertanyaan 3. Apa ya? Tak ada alas, tak badak macana. Tak ada alas, tak badak macana. Gampang. Tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Artinya ya, di dalam suatu itu, dalam suatu wilayah itu tidak ada suatu wilayah yang tidak ada kayak apa ya, orang kuat ya. Kayak gitu. Kayak kita harus bertingkah laku sopan dimanapun, kayak karena di suatu tempat itu mesti ada orang penting gitu, kayak ya, kayak gitulah. Kamu paham kan? Jadi gimana perspektif Mas sebagai orang Madura? kalau saya itu alas itu kayak orang Madura itu saling menyapa sih. Oh alah. Kayak ya menyapa gitu, sering menyapa kepada orang-orang, khususnya kepada kiai kita harus santun. Kalau kita lewat di suatu tempat terus ada orang yang kita sapa, ya saling menghormati, saling menghormati lah. Katanya kalau kita lewat di suatu tempat terus kita menyapa itu pasti kita ditolong kalau kita tanya. Tapi kalau kita lewat saja tanpa menyapa itu katanya kita tidak dihormati tempat itu. Iya Mas. Enggak sih, kayak kalau kita lewat ke kampung lain, kalau enggak kayak hormat gitu, kayak kita agak kena apa ya, kayak ini loh, orang kayak nggak beradab gitu ya. Ya nggak beradab lah, kurang sopan. Sopan. Jadi perspektif Madura gitu. Ini masih dipegang erat di masyarakat Madura ini. Dipegang erat. Jadi bagus ya, termasuk peribahasa yang bagus ya. Lanjut ya. Tak mentak juma, tak mentak juma, tak mentak juma, tidak akan meminta bantuan mengangkat suatu kepala. Apa itu maksudnya Mas? Itu kayak tanggung jawab dari keluarga. Walah. Mungkin Mas kayak jadi tulang punggung. ya tulang punggung gitu. Kayak kita harus menjaga kakak kita yang perempuan, terus menjaga orang tua. Contohnya kayak apa? Itu. Oh, kayak kita harus menafkahi gitu Ya, menafkahi sebagai laki-laki. Kalau menurut jadi sepengetahuan saya gitu sih. nggak meminta bantuan kayak istri kita disuruh kerja gitu. Ya, Jadi cuma kita yang kerja. Walaupun kita terus siap dalam mencari nafkah gitu, tapi kita tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk menghidupi keluarga kita. Oke, bagus. Lanjut ya Mas ya. Tuh ya, mana ya? Sengangkan nangkana semekol lencangna. Sengangkan nangka semekol lencangna. Sengangkan nangka semekol lencangna. Kayak gini lah, kayak gini Mas. Yang makan kita
Tapi saya limpahkan apa ya, getahnya itu kepada Mas. Kayak saya memfitnah Mas Wil, padahal saya yang melakukan. Itu menurut Anda ya, wawancara sebelumnya. Benar tak Mas itu Mas? Kalau fitnah-fitnah itu di kampung saya sendiri itu kayak gak seberapa pengaruh sih fitnah-fitnah itu, kayak mesti dihiraukan. Dihiraukan. Kalau fitnah-fitnah tersebut, meskipun Kayak dampaknya gak terlalu besar. Kalau terlalu besar itu bisa menimbulkan ya cara gitu. terminan jadi carok gitu. Serius. Iya. Lanjut ya Mas ya. Ini kayaknya peribahasa yang cukup umum ya. Jadi lanjut saja. Ternyata ya Mas ini ternyata ada keperluan. Jadi sampai di sini wawancara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Salam sehat selalu. Selalu stay salam mahasiswa. Oke, asli.